Akhir-akhir ini Pramid atau sekarang ini Indonesia ini bahkan seluruh dunia itu dihebohkan dengan kejadian gagal ginjal misterius pada anak-anak. Nah, itu bagaimana dok jika anak-anak kita setelah sunat, obat apa yang harus diminum? Atau bagaimana cara mencegah agar anak kita tidak terkena gagal ginjal yang misterius ini? Semua ada di video saya. Tonton saya sampai habis ya. Nah, jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali berita tentang gagal ginjal misterius pada anak. Kalau nggak saya salah lihat, itu di Indonesia itu udah sampai ratusan ya, 100 berapa gitu, anak yang terkena gagal ginjal misterius. Tapi untungnya sudah ada obat yang kita impor dari Singapura untuk mengatasi gagal ginjal misterius ini. Nah, tapi bagaimanapun mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana cara mencegah agar anak kita aman atau terhindar dari gagal ginjal misterius ini. Jadi menurut penelitian yang menyebabkan gagal ginjal misterius ini di India, itu setelah diteliti, itu ada kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol pada obat-obatan sirup. Nah, oleh karena itu, di Indonesia oleh BPOM itu semua obat sirup diperintahkan untuk jangan diedarkan dahulu, kemudian para dokter juga diimbau jangan memberikan obat sediaan sirup. Nah, kita tetap berdoa semoga obat-obat yang sudah ada ini cepat di-screening agar kita tahu obat apa yang mengandung dua zat tersebut dan obat apa yang tidak mengandung dua zat tersebut. Dok, bagaimana cara tahu sirup itu atau obat sirup itu tidak mengandung dua zat tersebut, ethylene glycol dan diethylene glycol? Nah, kalau kita secara awam itu tidak bisa membedakan karena itu ethylene glycol dan diethylene glycol itu tidak berwarna, tidak berbau, dan sulit dibedakan dengan kasat mata. Harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk mengetahui kandungan obat tersebut. Nah, jadi untuk sementara ini kita jangan mengkonsumsi obat-obatan sirup terlebih dahulu. Dok, lalu bagaimana untuk obat yang bisa diminum setelah kita? Nah, di tempat kita sendiri mulai adanya kasus gagal ginjal misterius pada anak, itu kita sudah meresepkan obat puyer atau kapsul. Kalau obat kapsul itu kita tidak perlu gerus lagi, kita tinggal buka kapsulnya, itu sudah sediaan serbuk ya, puyer. Umur 1 tahun misalnya, usia beratnya mungkin sekitar 10 kilo ya, 10-13, itu kita berikan paracetamol saja untuk anti nyerinya, itu sudah cukup. Paracetamolnya caranya ya berat badannya dikalikan 10 saja. Misalnya berat badannya 13, ya berarti kita harus berikan sekitar 130 mg, atau jika beratnya 10 itu kita berikan 100 mg. Nah, caranya yang paling gampang yang teman-teman bisa minumkan jika memang belum sempat ke dokter tapi anaknya demam, yaitu teman-teman itu beli saja obat kapsul atau tablet. Biasanya sediaannya ada yang 250 mg, ada yang 500 mg. Jika teman-teman beli yang 250 mg, itu teman-teman tinggal larutkan saja dengan air sebanyak, misalnya ya tergantung berapa, misalnya anaknya masih kecil ya 1 tahun, ya dilarutkan ke air 10 mg saja. Berarti 250 mg ditambahin air 10 mili. Berarti tiap 1 milinya itu mengandung 25 mg. Kalau teman-teman butuhnya 130 mg, ya tinggal 130 dibagikan 25 tadi, nanti ketemu. Misalnya sekitar kalau 100 kita butuh 100 itu 4 mili, berarti kalau 125 atau 20 itu butuh sekitar 5 mili saja. Nah, itu caranya untuk menghitungnya. Paling gampang ya sediaan 500 itu kita
encerkan ke 10 mili, jadi 1 milinya 50. Kalau nggak mau terlalu banyak-banyak airnya. Agak kental tapi agak pahit. Atau kalau mau lebih encer lagi supaya nggak pahit ya 500 mg tadi diberikan air sekitar 50 mili, berarti 1 milinya sekitar 10 mg. Nah, tapi kalau semakin encer berarti semakin cairan yang kita berikan semakin banyak. Jadi nanti 1 milinya sekitar, kalau 500 kita larutkan ke dalam cairan 50 mili, berarti 1 milinya itu sekitar 10 mg. Nah, berarti kalau anaknya beratnya sekitar 10 kilo, itu kita berarti butuh 100 mg. 100 mg berarti kita cairan yang kita sudah encerkan itu kita berikan 10 mili ke anaknya. Berikan 10 mili, kemudian sisanya disimpan di kulkas. Tapi kalau kita larutan itu kita bikin sendiri, itu tidak bisa tahan lama. Mungkin sekitar 6 jam itu teman-teman harus ganti yang baru. Karena yang pertama itu kita bikinnya itu nggak steril. Yang kedua itu bisa terkontaminasi dengan zat-zat yang lain. Apalagi kita masukkan kulkas tanpa ditutup dengan rapat. Nah, atau yang kedua yang lebih cepat, misalnya demam tinggi, teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman bisa beli obat yang bisa dimasukkan lewat pantat atau lewat bokong. Itu dapat mengurangi demam secara signifikan dan cepat. Kemudian teman-teman segera bawa ke rumah sakit agar bisa dibuatkan resep oleh dokter di rumah sakit tersebut. Sekian video saya, semoga membantu.